Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Bapa, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami Indonesia, dan pulihkan kembali Indonesia, dan pulihkan kembali Indonesia, dan bangkitkan kembali Indonesia. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita perlu datang membawa bangsa kita Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, dan bangsa yang dikaruniakan segala kekayaan dan banyak kekayaan yang masih melimpah atas Indonesia. Adapun hal yang ingin saya sampaikan adalah beberapa hal. Yang pertama adalah ini adalah waktu bukan untuk takut, tapi kita harus bijaksana, harus berhikmat. Virus corona COVID-19 itu hanya adalah salah satu jenis penyakit yang sebenarnya beberapa ratus tahun yang lewat sudah ada. Tapi COVID-19 itu baru muncul saat ini
Dan sebenarnya bukan COVID-19 yang sebenarnya yang menakutkan, tapi ketakutan dari teror yang disebabkannya itu yang sebenarnya yang sedang kita hadapi. Seluruh dunia mengalami goncangan, Indonesia juga mengalami goncangan. Bahkan di Ibrani 11 ayat 25 itu sudah disampaikan oleh firman Tuhan bahwa sekali lagi Allah akan menggoncangkan seluruh bumi, semua yang ada di bumi, termasuk bangsa-bangsa, pemerintahan, bahkan juga gerejanya, bahkan sampai ekonomi global itu akan mengalami kegoncangan. Ya, pandemik COVID-19 menghasilkan kegoncangan di dunia, termasuk negara-negara yang sangat kuat pun mengalami kegoncangan, karena memang itu yang sedang terjadi. Kita tidak bisa menghindari ini karena itu adalah firman Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan masih memegang kendali atas seluruh bumi, atas segala yang ada yang bergerak di bumi. Itu sebabnya jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Karena apa? Karena semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan yang mengontrol atas seluruh bumi. Saya memberitahu bahwa kegoncangan ini adalah rencana Tuhan, supaya melalui kegoncangan ini, seperti firman Tuhan katakan, tinggal yang tidak tergoncangkan. Hanya orang-orang yang hidup oleh karena firman Tuhan, yang memiliki keyakinan yang teguh terhadap firman, itu yang akan tidak tergoncangkan. Karena semua yang ada di dunia ini pasti akan digoncang dan pasti akan tergoncangkan. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini dasarnya adalah labil. Tapi saya mau beritahu, firman Tuhan adalah dasar yang teguh. Dia bangun di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah kota benteng perlindungan kita dan tidak akan tergoncangkan. Barang siapa yang bersandar kepada Dia, yang mempercayai Dia, pasti tidak akan tergoncang. Malah kegoncangan ini akan menunjukkan nilai diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang tergoncang akan digoncang, nilainya akan tergerus. Tapi apa yang digoncang dan tidak tergoncangkan, nilainya akan bertumbuh naik dan naik, nilainya akan semakin luar biasa. Itu sebabnya Tuhan menetapkan kita menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan kalau kamu hidup oleh karena firman Tuhan. Jangan takut dengan virus corona, karena kita percaya bahwa kematian itu adalah kedaulatan Tuhan. Kalau sudah tiba waktunya dan tugas kita sudah selesai, kita pasti kembali kepada Dia. Tapi kalaupun tidak, kita tidak akan kena, karena semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Hanya kita perlu bijaksana, hanya perlu kita berhikmat untuk kita bisa mengikuti anjuran pemerintah. Kita memutus yang namanya proses penyebaran virus ini, sehingga tidak terjadi yang namanya peningkatan orang-orang yang terpapar oleh virus ini. Nah, sebagai warga negara kita harus mendukung, karena pemerintah itu adalah alat Tuhan. Pemerintah itu adalah pilihan Tuhan, dan mereka juga bukan untuk sedang menekan kita tidak bisa beribadah bersama, tapi sebenarnya tujuannya untuk melindungi kita. Itu sebabnya saran saya, jangan keluar rumah, jangan pergi ke tempat keramaian, hindari sedapat mungkin tidak pergi ke keramaian, banyak minum, pagi-pagi berjemur, terus banyak istirahat, tingkatkan antibodi. Karena yang paling sebenarnya diwaspadai adalah mungkin kita ada virus di dalam, tetapi antibodi kita kuat. Tapi begitu kita keluar, kita menjadi pembawa virus itu, menjadi carrier, sehingga orang-orang yang lemah antibodinya, khususnya orang tua, bisa mengalami ini. Sehingga ketika ada penyakit komplikasi yang lain, mereka akan mengalami banyak kesulitan. Itu sebabnya kita taati anjuran pemerintah, kita bersama-sama untuk tidak pergi ke tempat keramaian. Nah, hari ini saya ingin membahas beberapa hal
apa yang ingin saya share kepada kita hari ini. Yang pertama adalah kegoncangan ini dari Tuhan. Karena itu sudah ditulis dalam Ibrani 11 ayat 25 sampai 27. Ekonomi dunia sedang mengalami kegoncangan. Kenapa terjadi kegoncangan? Karena ini adalah Tuhan. Saya beritahu sebuah kebenaran. Bahkan setan pun adalah dipakai sebagai alat Tuhan. Tidakkah kalian tahu bahwa Tuhan berdiskusi tentang Ayub dengan iblis untuk menguji kemurnian imannya. Ketika Ayub digoncang, bukan malah membuat Ayub semakin turun, tapi justru menunjukkan nilainya. Betapa dia mengasihi Tuhan, betapa dia mencintai Tuhan, betapa dia bersandar kepada Tuhan. Apabila tiba waktunya dia bertahan dan menang, apa yang terjadi? Nilainya meningkat. Bahkan Tuhan mengembalikan istrinya, Tuhan mengembalikan kekayaannya, bahkan dia memiliki anak laki-laki dan perempuan. Hartanya bahkan disebut 2 kali lipat dari semula. Itu artinya bahwa iblis pun bisa dipakai untuk menguji kehidupan kita. Dan saya beritahu bahwa iblis tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya, karena semua harus seizin dia. Itu sebabnya COVID-19 ini pun bukan kita harus musuhi dan takuti, bukan. Semua itu alat Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya percaya saja ketika engkau mempercayai bahwa darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib itu sudah tercurah bagimu sekali untuk selama-lamanya, maka darah itu mengalir di dalam tubuhmu, maka engkau akan menjadi pribadi yang sehat dan kuat, antibodi. Ingat, darah itu mengalir dalam tubuhmu, maka di dalam nama Yesus, kuasa darah itu akan menghancurkan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuhmu, sehingga engkau akan tetap sehat, engkau akan tetap kuat dan menikmati kasih kemurahan Tuhan. Hanya ketika kamu mempercayai bahwa kegoncangan itu adalah rencana Tuhan dan dari Tuhan. Jangan katakan kegoncangan itu bahwa Tuhan benci kepada kita. Bukan. Kegoncangan itu justru menunjukkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu firman Tuhan. Nah, kamu yang percaya kepada firman Tuhan, yang percaya kepada kedaulatan firman Tuhan, maka dengarkan baik-baik. Maka kegelapan malam, penyakit sampar, dan semua jenis yang namanya wabah penyakit ini tidak akan pernah menyentuhmu. Walaupun demikian bukan berarti kamu akan mencobai Tuhan dengan kamu pergi ke tempat yang sembarang, tempat keramaian. Tapi kamu harus punya hikmat, bukan karena takut, bukan kita sedang bersembunyi, tetapi kita punya hikmat untuk memutus proses penyebaran ini supaya tidak meningkat. Kita perlu berdoa supaya tim para medis yang berdiri di garda depan itu mereka sungguh-sungguh diberi kekuatan Tuhan untuk menolong mereka yang sudah terpantau penyakit ini dan juga sudah positif. Dan biarlah orang-orang yang sudah kena positif virus corona, mereka tidak akan mengalami kematian, tapi mereka juga percaya kepada Tuhan, dikuatkan, diteguhkan bahwa waktu mereka adalah masih bisa hidup dan mereka bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang pertama adalah kegoncangan itu dari Tuhan untuk menguji bahwa kita adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Hal yang kedua, kegoncangan itu diizinkan oleh Tuhan supaya engkau tahu nilai apa yang kamu miliki di dalam kegoncangan. Bahwa ketika kamu menghadapi kehidupan yang oke-oke saja tanpa kegoncangan, maka engkau tidak akan pernah tahu nilai dari kehidupanmu. Apakah kamu takut, apakah kamu khawatir. Tapi begitu kegoncangan datang, barulah kamu tahu ukuran yang kamu miliki dari imanmu. Seperti apa kamu memiliki dari iman yang kamu miliki. Itu sebabnya saya sampaikan kepadamu bahwa kegoncangan itu justru akan mengukur nilai dari firman yang bertumbuh di dalam rohmu. Ketika kamu menyadari dan mendengar kabar ini, kamu mengalami ketakutan, itu artinya kamu berbalik, itu artinya kamu bertobat dan mulai membangun kembali kehidupan yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, supaya kamu membangun kembali hidup berjalan dengan iman. Artinya kamu mulai benahi hidupmu kembali, supaya ketika ada waktu Tuhan menguji kita kembali,
Tuhan mendapati kita dan kita menemukan diri kita tetap fight dalam pertempuran, dan kita melihat hidup kita tetap tidak tergoncangkan. Bersyukurlah senantiasa, banyak bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, karena mengucap syukur adalah ekspresi dari penyembahan kita kepada Tuhan. Hal yang ketiga ingin saya sampaikan adalah ketika kita mendengar semua berita-berita ini, jangan dengarkan noise, tapi dengarkanlah voice. Terlalu banyak berita hoax yang bertebaran dari kanan, dari kiri, media sosial. Ada banyak orang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan dan bisnis mereka, tapi mereka punya urusan tersendiri untuk mengambil keuntungan. Tapi dengarkan baik-baik, kita hidup bukan dari noise, kita hidup dari voice. Apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam hidupmu? Itu yang harus kamu perbaiki di dalam Tuhan. Dengarkan baik-baik. Perempuan sakit perdarahan selama 13 tahun. 13 tahun dia menikmati hoax dalam hidupnya. Dia menikmati noise di dalam hidupnya. Alkitab mencatat selama 13 tahun dia mencari segala tabib yang terbaik. Dia menghabiskan hartanya. Bahkan dikatakan hartanya sudah habis. Tapi keadaannya semakin buruk. Karena apa? Karena dia mendengarkan, karena ingin sembuh, dia pergi banyak suara kepada banyak suara. Dia membawa ke tabib satu, ke tabib yang lain, ke tabib yang lain. Alkitab menyatakan keadaannya semakin buruk dan dia semakin mengalami kesakitan. Tapi begitu dia mendengarkan voice, Yesus lewat melalui kotanya. Sebenarnya bukan untuk dia Yesus datang, untuk seorang hamba dari perwira itu dia datang. Tapi dia mendengarkan voice dan dia memutuskan untuk meninggalkan yang namanya noise. Dan dia berkata, stop, aku tidak lagi akan mendengarkan noise ini. Itu sebabnya dia memutuskan, aku akan pergi, asal ku jamah saja punca jubahnya, saya pasti sembuh. Alkitab mencatat dia meninggalkan masa lalunya. Dia meninggalkan gambar dirinya yang sudah dirusak oleh sakit penyakit ini. Dia meninggalkan kegagalannya selama 13 tahun untuk mencari kesembuhan. Dan dia datang kepada Yesus. Dan dia berkata, asal ku jamah saja punca jubahnya, aku pasti sembuh. Apa yang terjadi? Perempuan sakit pendarahan 13 tahun ini dia sembuhkan. Dia menarik kuasa Tuhan datang ke dalam tubuhnya. Dan dia mendapati, seperti Alkitab mencatat, dia merasakan sesuatu dalam tubuhnya dan dia menjadi sembuh. Imannya yang membuat dia menemukan Yesus. Kenapa saya katakan imannya? Karena dia deklarasikan imannya. Asal ku jamah saja punca jubahnya, aku pasti sembuh. Itu adalah orang-orang yang hidup bukan mendengarkan noise, tapi ini adalah gambaran orang yang hidup karena mendengarkan voice. Suara Tuhan datang kepada dia. Dan dia percaya oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dia mengikuti itu dan dia percaya. Dan dia melihat mujizat. Kenapa? Karena mujizat itu adalah bergerak oleh karena ada iman di bumi. Itu artinya kita harus bertumbuh untuk hal yang ketiga ini adalah kita fokus kepada Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan sama seperti contoh juga perempuan Sirofenisia yang sudah kita pelajari selama 3 minggu ini tentang penyembahan. Bertahun-tahun dia melihat anaknya sendiri mengalami sakit karena memang anaknya diganggu oleh roh najis. Dan saya mungkin dia penyakit ayan dan anaknya ini selalu disiksa secara temporary oleh setan anaknya ini. Dan bertahun-tahun dia fokus melihat anaknya dan dia mendengarkan banyak noise. Mungkin dia juga sudah mendengarkan dari iblis anaknya tidak akan sembuh, masa depan anaknya sudah hilang, anaknya akan mati. Tapi ketika dia mendengarkan suara ada Yesus dekat dengan kotanya, dia datang kepada Yesus dan dia terobos kumpulan murid-muridnya dan dia datang kepada Yesus. Dia berkata, Tuhan, sembuhkanlah anakku. Tapi dengarkan baik-baik, bahwa ketika dia fokus dengan keadaannya, fokus dengan situasinya, hal yang keempat, maka kamu akan mendapati bahwa
kamu akan melihat membesarkan betapa besarnya pekerjaan iblis di dalam dirimu. Dengarkan baik-baik, jangan dengarkan noise, dengarkanlah voice. Apa yang menjadi suara Tuhan bagimu, itulah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Perempuan ini datang, dan dia datang dengan segala campur aduk. Mungkin dia sudah seperti sambal, dia datang kepada Yesus. Apakah saya ditolak karena saya bukan orang Israel? Dan memang itu memurnikan hatinya. Dan ketika dia datang kepada Yesus, Yesus berkata, tidak baik memberikan roti yang seharusnya kepada anaknya, diberikan kepada anjing. Dan dengarkan respon dari perempuan itu. Artinya firman yang voice yang datang itu akan mendudukkan posisimu. Siapa dirimu di hadapan Tuhan. Voice itu akan memposisikan engkau untuk berdiri dengan border yang jelas. Dan dia berkata, dia benar Tuhan. Memang walaupun saya bukan orang Israel, saya tidak layak menerima yang namanya berkat yang pertama dari Israel sebagai orang Israel. Tapi masih ada sisa-sisanya pun saya percaya itu juga saya pentingkan, itu saya perlukan. Itu sebabnya dia berkata, benar Tuhan, tapi anjing itu juga makan dari yang namanya sisa-sisa dari roti dari anaknya. Yesus berkata, besar imanmu, aku tidak pernah menemukan iman seperti iman di dalam orang Israel kecuali dalam engkau. Lalu Yesus berkata, aku menemukan imanmu di dalam penyembahanmu. Kamu membangun penyembahan itu. Dan dia berkata, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dengarkan baik-baik. Perempuan Syro-Fenisia ini membuat dia ketika firman Tuhan datang kepada dirinya, dia tidak ada dalam kebingungan. Dengarkan, noise akan membuatmu ada dalam kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan tekanan. Tetapi ketika kamu mendengarkan suara Tuhan yang datang kepadamu hari ini, seperti yang dikatakan Ibrani 11 ayat 25, seperti dikatakan apa? Kalau firman Tuhan datang kepadamu hari ini, jangan keraskan hatimu, buka hatimu, dengarkan voice, maka firman itu akan berbicara kepadamu. Maka seperti perempuan ketika dia mendengarkan voice, dia percaya, dan Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Itu yang harus menjadi kita pegang. Yang keempat, yang ketiga tadi apa? Jangan dengarkan noise, tapi dengarkan voice. Jangan banyak sumbermu. Kamu harus fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada kebenaran. Yang kedua, jangan fokus kepada keadaanmu, pada situasimu, tapi kamu harus mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan kepadamu. Kita lihat contoh yang lain di dalam Alkitab, yaitu Daud. Ketika dia dengan 600 tentaranya melihat Siklag sudah terbakar, sementara anak istri mereka ada di sana. Apa yang terjadi? Bahwa ketika mereka sudah melihat kota itu sudah terbakar dan mendapati anak istri mereka sudah ditawan, maka downlah mereka, jatuhlah mereka. Akibatnya apa? Ketika mereka mulai melayani, banyak noise, banyak informasi berseliweran dalam pikiran mereka yang menjadi asumsi yang belum tentu bahwa itu benar. Mungkin mereka sudah berkata, anak istri kita sudah dibunuh, sudah diperkosa, habislah kita. Karena apa? Karena mereka tidak mendengarkan ada informan yang benar kepada mereka. Mereka hanya melihat ada kota Ziklag yang sudah terbakar. Dan apa yang terjadi dengan itu? Yang terjadi adalah bahwa mereka mengalami makin waktu mereka makin down, bahkan mereka mulai bertindak di luar dari batas sehingga mereka ingin melempari Daud dengan batu. Tapi apa yang terjadi? Daud tidak mau mendengarkan noise. Dia mengambil voice. Itu sebabnya dia berkata, berikan saya baju efod. Dia datang kepada Tuhan, lalu dia menyembah Tuhan. Dia menaikkan korban syukur dan memberi persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada dia, dan voice itu datang dan berkata, kejarlah. Karena ketika Daud bertanya, Tuhan, akankah aku kejar mereka? Lalu Tuhan berkata, kejarlah, karena aku sudah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dengarkan baik-baik. Ketika dia mendengarkan itu, di Daud masih berhadapan dengan 600 tentaranya yang gagah perkasa yang lagi lemah. Karena melayani perasaan mereka.
Tapi Daud menguatkan hatinya, dia meneguhkan hatinya, dan dia berkata, come on, kita rebut apa yang menjadi milik kita. 600 orang ini mencoba bergerak, 200 orang sudah keletihan karena melayani noise. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu mendengarkan noise, kamu akan mengalami keletihan yang tidak ada ujungnya. Karena apa? Memikirkan kekhawatiran, ketakutan, memikirkan tekanan, itu akan menguras energi kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Nah, akibatnya apa? 2 orang ini harus menjaga barang-barang mereka. Dengan bersama 400 orang, Daud mengejar tentara Midian. Dan apa yang terjadi? Mereka merebut. Alkitab mencatat, tidak ada satu pun yang hilang dari bangsa yang sudah mengambil anak istri mereka. Kenapa? Karena mereka mendengarkan voice, tidak mendengarkan noise. Mereka fokus kepada suara Tuhan, membangun mesbah doa. Nah, hari-hari ini selama beberapa hari ke depan, karena pemerintah sudah mengumumkan kita untuk yang namanya bekerja di rumah, belajar di rumah, dan bukan untuk liburan, tapi kita mengerjakan semua di rumah. Berarti kita harus membangun mesbah doa di rumah. Fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada keadaan, jangan fokus kepada suara dari noise. Kamu boleh membaca dari Facebook, dari Google tentang berita-berita, itu hanya untuk menambah informasi kepadamu, tapi bukan berarti itu kamu harus masukkan kepada hatimu. Karena apa? Semua itu hanya sebuah informasi, walaupun kamu harus menyaring segala informasi supaya informasi itu tidak menjadi benih yang dari si jahat masuk ke dalam hatimu. Tapi ketika kamu mendengar itu, kamu harus selalu kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu adalah identitasmu. Ketika kamu hidup dengan voice, maka kamu akan melihat hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera, karena kebenaran mendatangimu. Kita akan menjadi penyembah-penyembah. Ambil waktu dengan keluargamu. Ini adalah waktu quality time. Kamu bermain dengan anak-anak, diskusi dengan anak-anak. Kamu bisa berdoa, membangun mesbah doa di rumah. Waktu yang terbaik. Ini adalah waktu kita memiliki waktu yang berkualitas untuk keluarga. Bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk membangun iman kita kembali. Kita perlu berdoa untuk pemerintah kita, supaya mereka diberi hikmat, diberi kekuatan untuk pemerintah kita bisa mengatasi pandemik ini dan keluar segera, supaya ekonomi kita segera pulih. Itu sebabnya jangan takut, jangan tertekan, jangan khawatir, jangan mendengarkan noise, tapi harus mendengarkan suara Tuhan. Apa yang mendatangimu setiap pagi ketika kamu membangun mesbah doa bersama dengan anak-anak? Itulah yang harus kamu percayai. Karena apa? Karena apa yang berasal dari dunia ini akan digoncangkan dan akan tergoncang. Tapi apa yang kamu terima dari firman, dari hadiratnya, akan membuat kamu akan melihat kemenangan. Tuhan akan mengangkat segala kekhawatiran, keletihan, sakit penyakit, karena memang Dia sudah melakukan itu di atas kayu salib. Sekali untuk selamanya, Dia sudah mewakili kita, Dia sudah menjadi imam bagi kita untuk menempatkan kita bisa ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada kita, ya. Jangan takut. Hal yang pertama pesan saya adalah kegoncangan ini dari Tuhan. Tuhan yang mengizinkannya supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Hal yang kedua adalah apa itu? Yang kedua adalah bahwa kita tidak boleh hidup dari noise, banyak suara, tapi hiduplah dari suara Tuhan yang mendatangimu, yang harus datang kepadamu, yang akan berjalan di depanmu. Yang ketiga adalah fokus kepada suara Tuhan itu, bangun hidup sesuai dengan kebenaran itu, supaya apa? Supaya kamu bisa melihat bahwa kemenangan itu adalah milik kita. Nah, hari ini saya ingin sampaikan, jangan takut, jangan gentar, bangun quality time. Nah, hal yang terakhir ingin saya sampaikan adalah ketika kita diuji, yang pertama adalah bahwa kegoncangan itu adalah seizin Tuhan. Yang kedua adalah kegoncangan bukan untuk menjatuhkan kamu, karena itu adalah ujian, tapi untuk menunjukkan nilaimu. Yang ketiga adalah
Jangan mendengarkan noise, tapi dengarkan voice. Jangan banyak dengarkan berita-berita dari luar, tapi percayai apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadamu. Yang keempat adalah jangan fokus kepada keadaan sekelilingmu, tapi fokuslah kepada Tuhan. Karena Yosua 1 ayat 8 berkata apa? Ya, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya supaya kamu bertindak hati-hati dan berhasil di dalam segala yang ditetapkan bagimu. Kenapa? Karena ingat, di dalam strategi perang, semakin kau memikirkan musuhmu, maka kau akan semakin dapati musuhmu semakin besar, semakin kuat. Itu yang dialami oleh Daud menghadapi Goliat. Itu yang dihadapi oleh Saul dan orang Israel. Ketika Goliat diizinkan mereka setiap hari pagi dan sore berbicara tentang dirinya, tentang keperkasaan manusiawinya, dan mereka melihat fisiknya juga mendukung, dia adalah orang yang sangat tinggi, dan teror disampaikan tiap hari. Orang Israel dan Saul menikmati teror itu. Kenapa? Mereka fokus. Itu sama seperti orang yang sakit gigi. Ketika kamu sakit gigi, jangan tinggal di kamar, ambil aktivitasmu, maka sedapat mungkin kamu bisa mengabaikan sakit yang ada di dalam. Tapi ketika kamu tinggal di kamar, maka kamu fokus kepada keadaanmu, dan itu akan menunjukkan waktunya bahwa seakan-akan sakitmu adalah sudah sangat besar. Nah, Daud tidak membangun hal itu karena dia sudah membangun selama ini mendengarkan voice dari Tuhan, suara Tuhan. Nah, dengarkan ketika dia tiba di medan peperangan, Goliat sedang berkhotbah ketakutan yang dia lepaskan. Apa yang terjadi? Daud merasakan ada border, ada batas di dalam hatinya, ada kegeraman di dalam rohnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengisi pikirannya, mengisi pola pikirnya dengan berita-berita tentang Goliat, karena memang dia tidak mendengarkan itu. Beda dengan Saul, setiap hari pagi dan sore mereka menikmati ketakutan itu, melumpuhkan iman mereka, membuat mereka merasa lemah, dan membuat mereka menyadari bahwa musuhnya Goliat semakin besar, dan mereka udah melihat Goliat udah seperti di ujung langit. Tapi dengarkan baik-baik, ketika Daud datang, dia mendengar suara Tuhan, dia berkata, siapa itu? Dia melihat Goliat itu yang sudah dilihat oleh Saul dan orang Israel, itu sudah sangat besar, menjadi pribadi yang sangat kecil. Itu sebabnya dia berkata, siapa dia itu? Ya, siapa dia itu? Orang tidak bersunat itu adalah sebuah tanda dia meremehkan Goliat, merendahkan Goliat di hadapan Tuhan. Berani-beraninya dia menghina barisan orang Israel. Ya, dia katakan demikian, dan dia membuat musuhnya kecil lebih dahulu. Itu sebabnya suara sekecil ini pun didengarkan oleh Saul dan memanggil Daud. Lalu Daud ingin dicoba oleh Saul, ingin membuat standar di dalam hidupnya dan memberikan baju perangnya. Tapi Daud merasakan dia terhalangi dengan standar yang berasal dari dunia ini. Itu sebabnya dia adalah pribadi yang profetik. Dia pergi ke sungai, dia mengambil 5 batu, dan dia hanya memilih 1 batu untuk Goliat dan 4 batu lagi untuk anak rohaninya untuk mengalahkan raksasa-raksasa. Apa yang terjadi? Itu sebabnya ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dengarkan baik-baik apa katanya. Kau mendatangi aku dengan tongkat dan dengan pedang, tapi aku datang di dalam nama Tuhan. Karena apa? Karena dia hidup karena voice. Dia tidak mau tahu tentang Goliat, dia hanya mendengarkan voice, suara Tuhan. Di padang gurun, di padang penggembalaan, dia mendengarkan suara Tuhan, terus mendengarkan suara Tuhan dan terus mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan menyelaraskan hidupnya. Ada border yang jelas antara ketakutan dan tidak takut. Hidupnya jelas. Itu sebabnya dia datang, aku datang di dalam nama Tuhan. Dia menghadapi Goliat, dia menghancurkan Goliat, dia membunuh Goliat. Dengarkan baik-baik. Bualannya yang pagi dan sore, yang sudah sangat melambung tinggi seperti di ujung langit, dilihat oleh Saul dan Israel. Apa yang terjadi dengan ini? Dengan hanya batu kecil, dia rubuhkan raksasa yang dilihat sudah seperti setinggi langit oleh Saul dan orang Israel. Bem! Dan Goliat jatuh. Dan dia datang dan memenggal kepalanya. Apa yang terjadi? Orang Israel yang sudah dalam ketakutan, tiba-tiba dibuka ya semua ikatannya. Ingat, ketakutan itu adalah spirit.
Dan tiba-tiba mereka mengalami kelepasan dan tiba-tiba bangkit. Apa yang terjadi? Luar biasa sekali. Orang Israel yang sebelumnya bersembunyi tiba-tiba bangkit dan menghajar itu tentara Filistin sampai ke Gad. Dan Alkitab mencatat tentara mayat dari bangsa Filistin berserakan di pinggir jalan. Orang yang sebelumnya lemah oleh karena ketakutan tiba-tiba bangkit. Oleh karena ada seorang yang punya voice, suara Tuhan, yang membuat mereka bisa mengalahkan tentara Filistin. Dengarkan baik-baik. Yang diperlukan bangsa kita saat ini adalah bukan ketakutan. Yang diperlukan bangsa kita sebagai orang percaya adalah keberanian di dalam roh. Mari kita pengaruhi spirit Indonesia bukan dengan roh ketakutan, tapi dengan spirit keberanian, karena kita punya firman, karena kita punya kebenaran yang akan menghancurkan Goliat. Goliat itu adalah seperti ketakutan disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Kita harus bangkit. Jangan dengarkan berita-berita dari luar. Mungkin kita bisa mendengar ada 30 sekian orang yang sudah meninggal dari sejumlah 300 sekian. Itu jangan dengarkan. Dengarkanlah suara Tuhan. Karena memang orang yang harus sudah Tuhan panggil, memang sudah waktunya akan Tuhan panggil. Tapi sengaja kematian oleh karena bersamaan waktunya dengan pandemi COVID-19 ini dipakai memberi teror kepada orang-orang banyak. Apa bagian kita orang-orang percaya? Bangkit, berdiri di hadapan Tuhan, mengangkat tangan kita, memberikan spirit yang baru kepada bangsa ini, berkata, bangkitlah Indonesia, lepaskan keberanian dari Tuhan, jadilah Daud-Daud, hancurkan itu Goliat yang sudah melumpuhkan banyak orang-orang dalam ketakutan, dan kita kalahkan. Kita berlepaskan kemana atas bangsa kita. Kita perlu mendukung pemerintah. Ini waktunya kita bersatu, berlutut dan berdoa. Karena Daud berkata, lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan musuh. Karena ketika kita jatuh ke tangan musuh, maka kita tidak ada ampun. Tapi begitu kita jatuh ke tangan Tuhan, itu artinya kita bertobat, merendahkan diri, sujud dan berdoa. Seperti saya katakan tadi di awal lagu, kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahmu oleh karena anugerahmu. Biar Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia. Haleluya. Berdirilah dengan kekuatan Tuhan, berdirilah dengan kaki yang teguh, kuatkan yang lemah. Mari kita mendukung pemerintah untuk supaya kita putus penyebaran COVID-19 ini, dan jadilah orang percaya di dalam Tuhan. Bukan karena mendengarkan berita-berita yang saat ini berseliweran, entah dari mana sumbernya. Banyak orang mengambil keuntungan dari berita ketakutan ini untuk bisnis mereka, untuk politik mereka. Tapi kita bukan. Kita datang untuk mendukung pemerintah. Sesegera mungkin bangsa ini akan dipulihkan. Sesegera mungkin ekonomi bangsa ini akan dibangkitkan kembali. Haleluya. Bapa, pulihkan. Waktu kita mengambil kebersamaan, berdoa untuk Indonesia. Tuhan bangkitkan, ini waktunya bersatu. Bukan waktu kita untuk menuding, menyalahkan siapapun. Karena kegoncangan ini dari Tuhan. Biarlah kegoncangan ini justru menyatukan kita, sama seperti bangsa Indonesia waktu ketika dijajah. Ya, penjajahan menyatukan mereka untuk berdiri, menyelesaikan segera pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah Indonesia bangkit. Indonesia yang baru,
Indonesia yang dipulihkan, Indonesia yang hebat, Indonesia yang Tuhan sudah bangkitkan. Bangkitlah Indonesia sesegera mungkin oleh karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya.